Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh. Episode 139. Curhat. Halo, jawab Lala ketika mengangkat sambungan telepon di ponselnya. Lala diam dan menunggu jawaban dari orang yang saat ini menghubunginya. Halo, Lala kembali menyapa orang yang saat ini menghubunginya. Nomor ponsel ini baru masuk di teleponnya, sehingga dirinya tidak tahu siapa yang saat ini menghubunginya. Jangan bikin emosi ya, sejak tadi aku ini sudah pengen marah-marah. Sudahlah, aku lagi emosi, dan datang lagi orang nelpon yang gak jelas. Kalau mau ngomong, ya jawab, jangan diam aja, bikin kesel. Lala marah. Kenapa hari ini aku apes sekali? Tahu nggak sih, pagi-pagi saja aku sudah kena marah dan diberhentikan kerja. Jadi jangan buat aku tambah marah. Nadira hanya tersenyum ketika mendengar omelan dari Lala. Halo, Assalamualaikum, jawab Nadira. Waalaikumsalam. Lala diam mendengar suara yang begitu sangat dikenalnya. Nadira, tanya Lala. Hahaha, sepertinya aku nelpon di waktu yang tidak tepat. Aku matiin aja ya teleponnya. Nadira tersenyum. Jangan Dira, Lala sangat malu dan pasangannya dirinya sudah curhat dengan sahabatnya yang saat ini tidak tahu permasalahan yang sedang dihadapinya. Aku beneran gak enak gangguin kamu lagi marah-marah, sindir Nadira. Aku gak lagi marah-marah kok, Lala tersenyum malu. Ini beneran kamu yang nelpon aku. Lala tidak percaya bahwa ternyata sahabatnya yang sudah menjadi orang kaya itu masih mengingat dirinya. Ya jelaslah Dira ingat, mana mungkin aku lupa sama Lala, ucap Nadira. Aku beneran senang ketika tahu ternyata kamu itu istrinya Pak Arga, ucap Lala. Aku juga gak nyangka lah, ternyata klub malam itu punya dia. Dia gak pernah cerita sama aku. Aku baru tahu suatu peresmian restoran, jelas Nadira. Bagaimana ceritanya sih Ra? Kamu itu bisa kenal sama Pak Arga, terus kamu bisa menikah sama dia. Sampai sekarang aku masih penasaran dan ingin tahu. Ceritanya panjang, jawab Nadira. Sewaktu kamu menghilang, aku tuh datang ke rumah kontrak kamu, dan ternyata mereka mengatakan kalau kamu sudah tidak tinggal di sana. Namun barang-barang kamu masih ada di rumah itu. Jadi karena aku khawatir barang-barang kamu akan diambil oleh orang, jadi aku bawa pulang ke rumahku. Sampai sekarang barang-barangmu masih ada di rumahku. Jelas Lala panjang lebar. Makasih ya, kamu udah selamatkan itu harta-harta aku. Nanti aku akan jemput di rumah kamu. Nadira tersenyum. Iya Dira, sewaktu aku angkat barang-barang kamu, aku tinggalin nomor ponsel aku sama tetangga kamu yang di sana. Aku minta agar mereka hubungi aku bila kamu pulang. Namun ternyata mereka tidak pernah menghubungi aku. Aku benar-benar bingung Ra. Waktu itu aku sampai keliling rumah sakit dan kantor polisi untuk cari kamu. Aku takut kamu melakukan hal yang tidak benar, ataupun ada sesuatu terjadi pada kamu. Aku benar-benar sangat cemas dan gak bisa tidur waktu itu. Lala menceritakan bagaimana kecemasannya setelah mengetahui Nadira yang menghilang. Lala sempat bertanya kepada Teddy, namun Teddy menjawab tidak tahu. La, makasih ya, kamu sudah cemaskan aku. Aku gak nyangka bakalan ada yang cemaskan aku, hingga mau mencari aku seperti itu. Nadira tersenyum. Dira, kamu itu sahabat aku. Enggak mungkin kamu hilang. Kamu ada masalah, dan aku hanya diam saja. Aku dengar dari warga, itu katanya kamu hamil. Aku benar-benar kaget. Kamu enggak pernah cerita sama aku, ungkap Lala. Aku enggak mau cerita ke kamu, karena aku enggak mau kamu ada masalah karena aku, jelas Nadira. Bagaimana ceritanya kamu bisa ketemu sama Pak Arga? Tanya Lala.
Semuanya karena takdir, yaitu main tuduh sembarangan. Aku nggak mau lagi cerita, aku masih kesal kalau ingat itu, ucap Nadira yang tidak ingin menceritakan peristiwa tersebut. Sepertinya aku sudah bisa menebak apa yang dilakuin dia, tapi aku nggak nyangka dia bisa jadi seperti itu sama kamu. Lala bertanya dengan penuh rasa penasaran. Ya, mana aku tahu, jawab Nadira. Waktu dia melakukan klarifikasi di media, aku sampai bingung saat dia ngasih tahu kalau kamu itu istrinya. Dia mengatakan cintanya. Parga itu keren banget, so sweet gitu. Lala mulai bergosip. Nadira tertawa ketika mendengar ucapan sahabatnya. Dari dulu, kamu memang paling suka menonton gosip, ucapnya. Kalau aku nggak nonton gosip, aku nggak bakalan pernah tahu kalau kamu itu muncul di permukaan, Ra, jelas Lala. Nadira tertawa saat mendengar ucapan sahabatnya tersebut. Apa kamu diberhentikan di toko baju? Gimana ceritanya? Kamu bisa dimarah hingga diberhentikan kerja? Tanya Nadira. Iya Dira, aku sudah diberhentikan dari toko baju. Makanya aku itu kesel banget pagi ini, jawab Lala. Kenapa diberhentikan? Tanya Nadira. Semalam, waktu pulang dari restoran, aku itu nggak dibolehin bawa motor sama itu. Lala bingung untuk memberitahukan nama pria yang akan diceritakannya. Asisten Iswandi, tanya Nadira. Iya Ra. Terus, Nadira sangat tidak sabar untuk menunggu kelanjutan cerita dari Lala. Dia janji dia akan jemput aku berangkat kerja dan jemput aku pulang kerja. Tapi nyatanya dia datang lama, Ra. Aku sampai kena marah dan diberhentikan pagi ini, Lala mengadu. Ngapain lagi kerja? Itu asisten Iswandi banyak duit, ucap Nadira. Lala diam mendengar ucapan sahabatnya. Mau nggak sama asisten Iswandi? Desak Nadira. Lala menggelengkan kepalanya. Aku belum terima dia, jawabnya. Kenapa? Tanya Nadira. Kamu sendiri tahu seperti apa kerjaan aku. Aku takut dan tidak kecewa bila menikah dengan aku, Lala berkata lirih. Ya, coba cerita ke dia, kasih tahu tentang pekerjaan kamu. Kalau memang dia menerima, alhamdulillah, itu artinya jadi deh. Tapi, kalau dia tidak menerima, ya tidak apa, itu artinya tidak cocok. Nadira memberikan solusi. Iya Dira, aku juga akan melakukan hal itu. Aku nggak mau nanti dia kecewa bila mengetahui di kemudian hari. Selama ini, aku tuh selalu dipandang rendah sama cowok. Kalau mereka tahu aku kerja di klub malam, mereka seenaknya menganggap aku itu murahan. Tapi memang sih, aku nggak mahalan ya. Lala tersenyum nyengir. Nadira hanya diam mendengarkan ucapan sahabatnya. Aku itu putus sama yang kemarin mantan aku. Awalnya dia selalu minta uang dengan aku. Gitu aku ada uang, aku kasih. Tapi kalau aku nggak ada uang, ya aku nggak kasih dia, Ra. Ya dia marah sama aku. Aku dikatakan jadi wanita murahan. Dia nanya tarif aku berapa. Dia minta untuk layani dia. Terus aku marah, aku putusin dia. Dia marah-marah sama aku, Ra. Aku nggak mau peristiwa itu terjadi lagi. Lala mengusap air matanya. Nadira tidak mengerti dengan pekerjaan apa yang telah dilakukan oleh Lala. Kamu harus jujur sama dia, ceritakan apa adanya. Bila memang dia bisa menerima, ya sudah menikah. Tapi kalau dia tidak bisa menerimanya, ya tidak masalah, ucap Nadira. Iya Ra, aku akan cerita secepatnya dengan dia. Lala tidak ingin menundanya lagi. Walau bagaimanapun, Iswani harus tahu tentang dirinya sebelum dirinya menerima lamaran pria tersebut. Bagaimana ceritanya kamu jumpa sama dia? Tanya Nadira yang masih penasaran. Aku nabrak dia, Ra, ucapnya yang kemudian menceritakan seperti apa peristiwa pertemuannya dengan Iswandi. Nadira tertawa ngakak mendengar cerita Lala hingga perutnya terasa sakit.
Sepertinya asisten Iswandi jatuh cinta pada pandangan pertama. Nadira memberikan komentarnya. Enggak tahulah Dira, aku juga bingung. Aku juga nggak tahu gimana cara nolak dia. Mana dia langsung minta jadi istri lagi. Aduh, pusing aku, ucap Lala. Ya udah, tinggal diterima. Sudah ya, aku nggak bisa lama-lama nelpon kamu. Ini perut aku rasanya sakit gara-gara ketawa tadi, ucap Nadira. Iya Ra, titip salam untuk calon keponakan. Iya, nanti aku sampaikan. Dah ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.